Sugeng rawuh wontening channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua, semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 10 pusaka yang paling ampuh dan sangat melegenda di Tanah Jawa. Masyarakat zaman dahulu khusus di Tanah Jawa tak bisa dilepaskan dengan keberadaan pusaka. Selain sebagai alat untuk senjata pertahanan diri, keberadaan pusaka akan juga dipercaya mampu meningkatkan pamor pemiliknya. Pusaka keramat milik pendekar-pendekar Tanah Jawa kala itu tak asal dibuat begitu saja. Serangkaian ritual dan sesaji kudu dilakoni para pandai besi untuk menghasilkan pusaka berkualitas jawara. Bahkan beberapa pusaka diantaranya juga tercipta dari proses di luar nalar yang tak bisa dijangkau nalar manusia. Pusaka-pusaka tersebut konon dipercaya memiliki kekuatan magis di dalamnya, sehingga saat dipergunakan akan mampu mengalahkan lawan dalam sekejap. Sejumlah pusaka yang melegenda itu beberapa diantaranya masih terawat dengan baik, namun tak sedikit pula yang sudah menurun dirawat oleh para pewarisnya. Berikut 10 pusaka yang sangat ampuh dan melegenda di Tanah Jawa, di mana urutan pertama adalah rompi Ontokusumo. Benda ini merupakan sebuah kain berbentuk rompi. Konon rompi ini merupakan peninggalan dari Nabi Muhammad yang diwariskan secara turun-temurun dan sampailah ke tangan Sunan Kalijaga. Ontokusumo didapatkan Sunan Kalijaga setelah ia hatam Al-Quran pada malam Jumat Legi. Saat itu Sunan Kalijaga bersama wali lain tengah berkumpul di Masjid Agung Demak, dan tiba-tiba mendapati sepucuk surat yang berisi pesan jika ia akan memperoleh hadiah berupa rompi terbuat dari kulit kambing peninggalan Nabi Muhammad. 2. Keris Empu Gandring. Pusaka Tanah Jawa yang paling ampuh berikutnya yaitu keris Empu Gandring, di mana keris ini ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha bernama Singosari. Pusaka yang dibuat oleh Empu Gandring ini sebenarnya merupakan milik Raja Ken Arok. Keris ini menjadi legenda di Indonesia karena kisah misterinya. Konon keris ini adalah keris kutukan yang membunuh 7 keturunan kerajaan Singosari, termasuk membunuh Empu Gandring sang pembuat dan Ken Arok sendiri sang pemilik. Aura negatif atau aura jahat di dalam keris Empu Gandring tersebut baru bisa ditaklukkan oleh Raja Jawa dan diberangus di kawah Gunung Kelut. Meski memiliki aura negatif yang sangat kuat, namun pusaka ini masih saja memiliki kekuatan hebat sebagai keris legenda Indonesia. Dahulu, keris ini dirancang sebagai senjata Raja Ken Arok, namun apalah daya jika keris ini justru membunuh para raja dan keturunannya sendiri akibat kutukan Empu Gandring. Pusaka Tanah Jawa yang paling ampuh berikutnya yaitu keris pusaka Kiai Sangkelat. Pusaka ini merupakan keris peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Keris ini adalah ciptaan dari Empu Supo Mandragi. Penciptaan keris ini pun amat unik dan penuh misteri. Waktu itu, Sunan Ampel memperoleh besi ketika sedang bermunajat. Sunan Ampel kemudian meminta muridnya yang seorang ahli pembuat keris untuk membuat pedang dari besi tersebut. Karena besi tersebut dianggap istimewa, Empu Supo justru membuatnya menjadi keris dengan look 13. Ketika hendak diserahkan, Sunan Ampel merasa kecewa karena yang ia pesan adalah pedang bukan keris. Karena keris baginya dekat dengan budaya Hindu sehingga sang Sunan tidak berkenan, Sunan Ampel pun kemudian meminta supaya keris tersebut diserahkan saja ke Raja Brawijaya V. Karena kehebatannya, Prabu Brawijaya pun menjadikan keris tersebut sebagai maskot kerajaan. Sampai saat ini ternyata keris pusaka Kiai Sangkelat menjadi salah satu pusaka Tanah Jawa yang paling ampuh. Pusaka Tanah Jawa yang paling ampuh selanjutnya adalah keris pusaka Setan Kober, di mana keris ini dibuat oleh Empu Supo Mandragi juga dari Tuban. Sang Empu sebenarnya adalah berkeyakinan Hindu, namun setelah menjadi murid Sunan Ampel, Empu Supo pun menjadi seorang mualaf, memeluk agama Islam. Meskipun sudah memeluk agama Islam,
Empu Supo masih jago membuat keris. Ia pun membuat satu keris yang dipakai oleh Kanjeng Sunan Kudus. Keris ini terkenal sakti, namun kekurangannya keris ini dapat menimbulkan aura cepat marah atau membakar emosi pada orang yang tidak kuat mengendalikannya. Keris ini makin terkenal ketika diberikan pada murid Sunan Kudus yang bernama Arya Penangsang. Arya Penangsang ini dikenal juga sebagai Adipati Jipang. Sampai saat ini, keris pusaka setan Kober pun masuk dalam daftar pusaka tanah Jawa yang paling ampuh. 5. Keris pusaka naga sasra sabuk inten. Keris ini adalah satu dari 5 pusaka tanah Jawa yang paling ampuh karena dapat menghindarkan kerajaan Majapahit dari serangan wabah penyakit, juga dapat menghindarkan kerajaan tersebut dari serangan kerajaan Blambangan. Dahulu, keris ini pun dibuat oleh Empu Supamandagri. Waktu itu, kerajaan Majapahit sedang morat-merit karena wabah penyakit dan serangan dari kerajaan lain. Sang raja pun kemudian memerintahkan kepada Empu Supa untuk membuat sebuah keris yang mampu membuat Majapahit tentram kembali. Setelah bertapa selama 40 hari di sebuah bukit, Empu Supa kemudian membuat keris pusaka naga sasra sabuk inten ini. Bentuk kerisnya mempunyai look 13 serta ada ukiran kepala naganya. Keris tersebut juga dipenuhi dengan ukiran emas dan berlian. 6. Keris pusaka Kalamunyeng milik Sunan Giri. Pusaka tanah Jawa yang paling ampuh yang selanjut adalah keris pusaka Kalamunyeng. Pusaka bertua ini merupakan milik Sunan Giri. Sunan Giri pada masanya ia mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri di mana para santri-santrinya belajar. Pesantren milik Sunan Giri tersebut makin terkenal. Prabu Brawijaya pun kemudian marah karena menganggap kepopuleran Sunan Giri ini dapat mengancam keberadaan kerajaan Majapahit. Mahapati Gajah Mada pun kemudian dikirim bersama sepasukan prajurit kerajaan Majapahit. Para santri dari Sunan Giri pun menghadap ke pendopo dari padepokan Sunan Giri untuk melapor. Sunan Giri yang saat itu sedang menulis dengan kalam ataunya pun kemudian kaget. Pena atau kalam yang ia pegang jatuh dan berubah jadi keris. Keris ini kemudian munyeng-munyeng atau berputar-putar mengamuk sendiri dan memporak-porandakan para prajurit dari Majapahit tersebut. Sebab itulah keris tersebut diberi nama sebagai kalam munyeng atau pena yang berputar-putar. Akan tetapi, sekarang orang-orang lebih suka menyebutnya dengan kalam munyeng atau raksasa yang berputar-putar. Cerita ini menurut versi babat tanah Jawa yang tentu saja banyak unsur fiksinya. 7. Pusaka paling ampuh di tanah Jawa adalah keris Kiai Carubuk. Pusaka Sunan Kalijaga ini berupa keris bernama Kiai Carubuk. Keris lekuk 17 ini dibuat oleh sahabat Sunan Kalijaga bernama Empu Supamandagri, seorang pandai besi kenamaan dari kerajaan Majapahit. Saat pembuatannya konon Sunan Kalijaga hanya menyerahkan bahan mentah berupa besi seukuran biji salak. Dengan keterampilan dan kekuatan kanuragan yang dimiliki Empu Supamandagri, akhirnya keris tersebut dapat rampung digarap. Kiai Carubuk ini ditempa dengan bara dari sumber api abadi Merapen di Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Konon Empu Supamandagri membuat Kiai Carubuk ini bukan dengan alat pemukul namun hanya menekan-nekan besi menggunakan jari tangannya. 8. Tongkat Kalimasada. Sunan Kalijaga memiliki sebuah tongkat yang selalu setia menemani setiap pengembaraannya. Dari tongkat ini banyak peristiwa di luar nalar terjadi, seperti tercipianya mata air maupun munculnya api dari dalam tanah setelah benda pusaka tersebut ditancapkan ke bumi. Konon tongkat warna hitam milik Sunan Kalijaga berasal dari kayu Kalimasada. Pohon kayu Kalimasada ini berasal dari Pulau Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Pusaka yang sangat ampuh dan melegenda di tanah Jawa urutan ke-8 adalah keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek. Keris ini merupakan pusaka utama di lingkungan Keraton Yogyakarta. Pusaka ini hanya dipegang oleh Sultan yang tengah bertahta di Keraton Yogyakarta. Keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek ini pralambang Sultan sebagai pemimpin rohani dan duniawi.
Pusaka yang sangat ampuh dan melegenda di tanah Jawa urutan ke-9 adalah keris Kanjeng Kiai Joko Piturun. Pusaka ini berada pada urutan kedua di dunia keris di lingkungan Keraton Yogyakarta. Kanjeng Kiai Joko Piturun akan diberikan kepada putra mahkota Keraton Yogyakarta. Disebut-sebut keris ini pernah dimiliki Sunan Kalijaga yang ditempa oleh Pandai Besi Kenamaan di Kerajaan Demak. Pusaka yang sangat ampuh dan melegenda di tanah Jawa urutan ke-10 adalah tombak Kanjeng Kiai Baru Klinting. Pusaka ini juga berupa tombak bernama Kanjeng Kiai Baru Klinting. Tombak sakti ini pernah dipergunakan seorang abdi dalam keraton bernama Kinaya Dharma untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin Adipati Pati Pragola. Tombak ini merupakan titisan dari naga Baru Klintin. Ki Ageng Mangirwanabaya yang merupakan ayah Baru Klinting menghukum anaknya yang berwujud ular naga tersebut untuk melingkari Gunung Merapi. Tinggal kurang sedikit lagi Baru Klinting berhasil melingkari Merapi. Agar kepalanya dapat menyentuh ekor, Baru Klinting lalu menjulurkan lidahnya. Hal itu tak disukai Ki Ageng Mangirwanabaya dan menganggap anaknya telah berbuat curang. Ki Ageng Mangirwanabaya lalu memotong lidah tersebut hingga kemudian menjadi sebuah pusaka mata tombak. Demikianlah tadi pembahasan tentang 10 pusaka yang sangat ampuh dan melegenda di tanah Jawa. Semoga video ini membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.